Cerita sebelumnya, teknik Dewa Petir mengalahkan fisik tulang putih ilahi milik Lutian, akhirnya Mu Chen memanen poin dari aliansi kecil Lutian. Qixuan yang menyadari koalisinya ditargetkan Mu Chen hanya diam tanpa tindakan, namun siapa sangka, tim Shen Changsheng malah masuk 16 besar, yang artinya Qixuan akan membalas mereka melalui tim Shen Changsheng. Mari kita lanjut ceritanya. Teknik Dewa Petir vs Fisik Tulang Putih Ilahi. Bang Rumble. Gemuruh rendah guntur bergema di gurun kuning kemerahan, bahkan menyebabkan langit biru-biru tampak redup. Berdiri di udara, petir hitam berkilauan di seluruh tubuhnya. Saat petir hitam beriak di lingkaran cahaya, mereka menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung dan terdistorsi. Sampai sekarang, fisik Dewa Petir Mu Chen telah dibudidayakan ke tingkat fisik petir Heksarune. Dikatakan bahwa ketika fisik Dewa Petir seseorang mencapai fisik petir rune Enea, fisik seseorang akan mampu menyaingi ahli alam sovereign. Jika bisa mencapai level itu, pukulan biasa dari Mu Chen akan benar-benar bisa menghancurkan ruang. Dengan lambaian telapak tangannya, dia bisa menghapus gunung, menunjukkan betapa kuatnya gunung itu. Sementara Mu Chen mengaktifkan fisik Dewa Petirnya secara penuh, Lutian menyapu pandangan suramnya dari langit di atas. Melihat kilat yang berkilauan di seluruh tubuh Mu Chen, sudut matanya mulai bergerak sedikit. Jelas, dia bisa merasakan betapa tirani fisik Mu Chen. Saya tidak percaya bahwa fisik Anda bahkan lebih kuat dari fisik tulang putih ilahi saya. Lutian meraung saat bayangan suram memenuhi matanya. Dengan seluruh situasi sudah berkembang ke tahap ini, dia secara alami tidak bisa lagi meremehkan Mu Chen lagi. Namun, dia juga sangat percaya diri dengan fisik tulang putih ilahinya. Ini karena dia telah bersilangan tangan dengan Qixuan sebelumnya. Meskipun pada akhirnya mengakibatkan kekalahannya, kekuatan fisik tulang putih ilahinya telah menyebabkan bahkan Qixuan merasa terkejut dan tercengang. Poin ini lebih dari cukup bagi Lutian untuk merasa bangga dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, menghadapi Mu Chen sekarang, dia tidak merasa takut atau takut. Cahaya spiritual putih dingin terus memancar dari tubuh Lutian. Tulang putih sampai menyebabkan jantung orang berdebar-debar tampaknya telah tumbuh dari tubuh Lutian. Membentuk baju besi bertulang padat, itu membungkus tubuh Lutian di dalamnya, tampaknya harus bisa dihancurkan. Di bawah tulang putih, tatapan yang tampak menyeramkan berteriak. Dengan langkah yang keras, ruang di bawah kakinya berdesir, sebelum sosoknya langsung menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Setelah melihat ini, wajah Lin Zhou, Su Huang dan istirahat tanpa sadar berubah. Kecepatan Lutian sedemikian rupa sehingga mereka tampaknya tidak dapat mengamatinya dengan tangan kosong, dengan mereka hanya sedikit dapat melihat sedikit jejak fluktuasi energi spiritual. Karena mereka tidak dapat mengejar sosok Lutian dengan mata mereka, tatapan mereka langsung beralih ke arah Mu Chen. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa cepat Lutian, tujuannya selalu untuk menyerang Mu Chen. Suara mendesing. Saat tatapan mereka tertuju pada Mu Chen, mereka melihat riak muncul di ruang di belakang Mu Chen. Detik berikutnya, sosok yang bersinar dengan cahaya putih muncul dalam sekejap. Membawa kekuatan yang menakutkan, tinju terbungkus tulang putih bergemuruh ke arah punggung Mu Chen tanpa sedikit pun belas kasihan. Kecepatan seperti itu mirip dengan kilat. Bang! Tinju tulang putih menembus tubuh Mu Chen. Namun, meski begitu, tidak ada satupun jejak darah yang keluar. Sisa bayangan, senyum tipis muncul di Lutian sebelum mengayunkan kaki kanannya ke belakang Mu Chen dengan cambuk seperti mode. Energi spiritual putih yang dingin muncul untuk membentuk energi spiritual raksasa, menebang habis-habisan seperti kapak perang. Bang! Telapak tangan diliputi oleh petir menepuk keras dari belakang, membanting lurus ke kaki kurus putih. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar, saat riak energi terlihat oleh mata telanjang beriak keluar, menyebabkan ruang itu terbelah. Tidak dapat menahan dampak dari tabrakan, udara yang ada di sekitarnya meledak terpisah, mengirimkan gelombang kejut keluar. Sebuah rana samar mengguncang kedua orang itu. Namun, di detik berikutnya, keduanya melesat seperti mode. Kilatan cahaya dan putih meletus di udara. Namun, yang aneh adalah bahwa setiap orang tidak dapat memperhatikan sosok mereka, dengan mereka hanya dapat melihat dua gumpalan kecemerlangan yang saling bertabrakan berkali-kali. Setiap kali mereka bertabrakan, gelombang kejut energi yang menakutkan akan menyapu, menyebabkan badai pasir yang mengamuk berputar-putar dari gurun di bawah. Memang,
Lu Tian memiliki beberapa kemampuan, untuk dapat bersaing dengan Mu Chen dengan fisiknya, kata Su Huang dan yang lainnya saat wajah mereka menjadi serius. Mereka sangat jelas betapa kuatnya fisik Mu Chen. Namun, dari kelihatannya, Lu Tian tidak disangka-sangka tidak akan dirugikan saat melawan Mu Chen dalam aspek ini. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat yang terakhir itu. Sekte Bon juga merupakan pengaruh regional yang kuat di benua yang hancur di zaman kuno. Warisan mereka, fisik tulang putih ilahi secara alami tidak lemah. Petik 2. Wen Qingxuan berbicara. Dikatakan bahwa Lu Tian ini telah bersilangan tangan dengan Jisuan. Meskipun akhirnya kehilangan, dengan mengandalkan fisik tulang putih ilahi, dia dapat menyebabkan beberapa masalah bagi Jisuan. Jika tidak, yang terakhir tidak akan memegang yang pertama dengan kuat dalam hal dan mengizinkan yang pertama untuk bergabung dengan aliansi yang terakhir. Petik 2. Selanjutnya, energi spiritual Jisuan lebih kuat dari Mu Chen dengan takik. Meskipun dia belum menembus bencana roh kelas 2, dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, dia mampu melawan bahkan melawan ahli bencana roh kelas 2, kata Luo Li dengan senyum tipis. Sekuat itu, sok dan keheranan muncul di wajah Su Huang dan yang lainnya. Sampai sekarang di turnamen Akademi Spiritual Besar, meskipun kekuatan berbagai kelompok semuanya telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, masih ada sangat sedikit orang yang berhasil menerobos ke bencana roh kelas 2. Orang-orang ini memiliki kualifikasi mutlak untuk memasuki pertandingan final. Dari kelihatannya, Lu Tian ini secara tak terduga mampu memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang berada di bencana roh kelas 2, jelas lebih dari cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Wen Qingxuan dan Luo Li mengangguk satu sama lain, sebelum mengangkat leher ramping dan putih salju mereka, mengarahkan mata indah mereka ke arah pertarungan yang sangat intens yang terjadi di udara. Keduanya tahu bahwa meskipun Mu Chen dapat dikatakan bersilangan tangan dengan Lu Tian, sejujurnya, ini juga bisa dikatakan sebagai cara lain yang dia gunakan untuk mengadu domba dirinya dengan Jisuan. Lu Tian sudah menderita kekalahan di tangan Jisuan, sebelum ditundukkan oleh Jisuan. Di sisi lain, meskipun Mu tidak tertarik untuk menaklukkan Lu Tian, dia memiliki semua minat di dunia untuk dengan paksa menghancurkan tempat tinggi yang dimiliki Jisuan di hati Lu Tian. Bang! Namun tas raksasa lainnya terdengar di langit, gelombang kejut energi yang menakutkan menyerbu di bawah tatapan semua orang yang hadir. Dua sosok bercahaya tiba-tiba melesat, mundur selusin langkah di udara, dengan setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan udara di bawah menutup dan meledak terpisah. Tatapan semua orang langsung mengarah ke mereka. Di udara, dua sosok muncul dari dalam cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, tambalan hangus tersebar di sekitar tubuh Lu Tian yang terbungkus tulang putih. Jelas, itu adalah luka yang disebabkan oleh Black Divine Lightning yang mengamuk yang datang dari Mu Chen di kepala mereka sebelumnya pada konfrontasi. Relatif, Mu Chen tampak agak dalam kondisi yang lebih baik. Dengan petir hitam yang menyelimuti tubuhnya, itu membuat tubuhnya menjadi sekuat dan setangguh logam. Meskipun ada goresan putih di kulitnya, semua ini bahkan tidak bisa dihitung sebagai apapun di hadapan fisik tirani Mu Chen. Persilangan tangan sebelumnya yang menyebabkan kulit kepala orang mati rasa secara tak terduga tidak menyebabkan luka yang berarti bagi mereka berdua. Adegan ini menyebabkan sudut mata beberapa orang berkedut. Bukankah fisik kedua orang ini terlalu dikuasai? Fisik yang cukup kuat, petir mengalir di sekitar permukaan tubuh Mu Chen saat dia menatap Lu Tian di udara, matanya berkilau dengan pancaran petir yang sama. Sejak dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar, orang di depan matanya, Lu Tian, mungkin saja orang terkuat yang dia temui sejauh ini. Dari ekspresimu, mungkinkah kamu percaya bahwa kamu sudah mendapatkan keuntungan? Kata Lu Tian sambil mencibir. Detik berikutnya, cahaya putih dingin beredar di sekitar tubuhnya, sebelum gumpalan hangus dengan cepat menghilang. Tulang putih di sekitar tubuhnya bersinar dalam kilau yang penuh dengan kekuatan sekali lagi. Namun, kamu mampu melatih fisikmu sedemikian rupa telah melebihi ekspektasiku. Namun, dengan sangat menyesal saya beritahu bahwa masih ada perbedaan yang cukup besar antara Anda dan Jisuan. Petik 2. Dengan cibiran dingin, Lu Tian melontarkan kata-kata ejekan. Meski begitu, apa yang dia pikirkan berbeda dari kata-kata yang dia ucapkan. Itu karena dia tahu betapa sulitnya melatih dan meredam fisik seseorang. Jika bukan karena kolam tulang yang ada di dalam sisa-sisa sekte tulang, dia mungkin tidak dapat mengembangkan fisik tulang putih ilahi ke tingkat seperti itu.
Dia awalnya berasumsi bahwa tidak akan ada banyak orang dalam turnamen akademi spiritual besar yang akan menjadi fisik yang sebanding dengannya. Namun, siapa sangka orang itu di depan matanya, Mu Chen akan memiliki seseorang yang tidak lebih lemah dari miliknya. Mampu sangat dihormati Ji Xuan, orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mendengar itu, Mu Chen tertawa samar sebagai tanggapan, sebelum menjawab dengan suara yang tampaknya disertai dengan raungan guntur. Aktifkan fisik tulang putih ilahi Anda hingga batasnya. Jika tidak, kesombongan Anda tidak akan bertahan lebih lama. Petik 2. Mendengar itu, ekspresi dingin muncul di wajah Lutian saat dia menatap Mu Chen. Namun, setelah melihat pupil hitamnya yang tenang dan sangat muskil yang tampaknya tidak memiliki sedikit pun jejak riak, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan permukaan yang dingin di dalam hatinya. Rasa dingin ini menyebabkan Lutian tenggelam dalam keheningan untuk sementara waktu. Mengulurkan tangannya perlahan, matanya menatap dingin ke arah Mu Chen, sebelum tiba-tiba mengubah segel tangannya. Saat segel tangannya berubah, tulang putih di permukaan tubuhnya mulai perlahan memancar dengan permata seperti kilau, seperti berlian yang berkilauan. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan fisik Lutian telah bangkit sekali lagi. Nada suaramu sangat arogan. Saya sudah melatih fisik ilahi tulang putih saya hingga mengubah tulang menjadi batu giok. Ketika saya bersilangan tangan dengan Ji Xuan beberapa waktu yang lalu, meskipun saya kalah pada akhirnya, dia tidak dapat mematahkan fisik ilahi tulang putih saya. Untuk saat ini, bagaimana denganmu? Peningkatan kekuatan yang keluar dari fisiknya menyebabkan rasa dingin di dalam hati Lutian dengan cepat menghilang, sementara suaranya menjadi suram dan menyeramkan sekali lagi. Petir mengalir di dalam pupil hitam Mu Chen, dengan tidak ada satupun jejak emosi yang tampaknya hadir di dalamnya. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya, raungan guntur yang mirip dengan naga yang marah keluar dari tubuhnya. Bang! Gemuruh! Gemuruh! Raungan guntur semakin keras, sebelum bergema di seluruh wilayah, bahkan menyebabkan badai yang mendatangkan malapetaka di gurun menjadi ditekan oleh mereka. Langit mulai redup, mereti. Karena pemandangan yang terbentang di hadapannya, Lutian sedikit menyipitkan matanya. Detik berikutnya, saat kilatan dingin melintas di matanya, kemegahan yang mempesona meletus dengan marah dari tubuh seperti gioknya. Suara mendesing, mirip dengan sinar cahaya berwarna giok, sosoknya melesat ke cakrawala, meluncur langsung ke arah Mu Chen. Jelas, dia bisa merasakan ancaman dari yang terakhir. Jadi, dia tidak ingin membiarkan Mu Chen berhasil mengaktifkan kekuatannya dengan kemampuan maksimalnya. Fisik ilahi tulang putih, tinju ilahi tulang giok. Raungan keras bergema dari Lutian, sebelum sosoknya muncul tepat di depan Mu Chen tampaknya dalam sekejap, sebelum tinju seperti giok bergemuruh keluar. Bang! Ruang di sekitarnya mulai bergetar, sementara semua udara dalam radius 100 meter meledak terpisah. Retakan raksasa mulai muncul di gurun di bawah, sebelum berkembang pesat. Keterkejutan dan teror yang tercengang segera keluar dari mata banyak orang. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Mu Chen, hanya untuk melihat bahwa petir hitam yang berkilauan di permukaan tubuhnya dengan cepat ditarik ke dalam tubuhnya. Pemandangan seperti itu muncul seolah-olah dia telah ditekan. Itu tidak benar. Namun, ada beberapa orang yang dengan cepat mendiskusikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena gergaji ketika petir itu ditarik ke dalam tubuh Mu Chen, pola seperti kilat tiba-tiba muncul di lengannya, sebelum dengan cepat meluas. Dalam sekejap, tampaknya setengah dari tubuh Mu Chen telah ditutupi oleh pola petir yang berkilauan dengan pancaran hitam. Adegan ini memberikan rasa yang agak jahat. Sementara pola petir yang bersinar telah menutupi setengah dari tubuh Mu Chen, petir akhirnya meletus dari matanya yang hitam pekat, muncul seperti kebangkitan naga petir. Bang! Lengan yang ditutupi pola kilat hitam mulai bergerak dengan kecepatan lambat, namun tidak dapat dihindari saat mengirimkan serangan. Ledakan. Detik berikutnya, tinju petir dan tinju tulang giok saling bertabrakan. Pada saat tabrakan itu, Lutian melihat sedikit kedutan di sudut mulut Mu Chen, sebelum suara acuh tak acuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin mulai perlahan berdering. Karena Ji Xuan tidak dapat mematahkan fisik ilahi tulang putihmu, akulah yang akan mematahkannya. Panen hebat, ledakan. Dalam sekejap ini, kilat yang terang dan gemilang disertai dengan guntur yang menakjubkan bergema di cakrawala. Mirip dengan ular piton raksasa, sambaran petir membuat kekacauan gila-gilaan saat mereka menyelimuti langit di sekitarnya. Segudang petir melonjak di bawah langit yang redup,
menyebabkan tontonan yang sangat menakutkan bagi semua orang di sekitar. Sosok-sosok mundur dengan cara yang menyedihkan di gurun di bawah. Pada saat ini, telinga semua orang dipenuhi dengan gemuruh guntur, dengan beberapa orang yang malang mengalami banjir mulai mengalir dari telinga mereka. Jelas, mereka terluka oleh raungan guntur yang menggelegar dari langit. Di bawah epicentrum tabrakan, gurun telah runtuh, dengan celah raksasa menjulur keluar seperti sarang laba-laba, sementara pasir mengalir ke bawah seperti air terjun. Setelah menghindari raungan petir, semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah asal tempat mereka menyerbu. Tanda-tanda kelengkungan dan distorsi telah muncul di sekitar sana, tampak telah membentuk seluruh hamparan ruang kosong, dengan radius udara sekitar 100 meter di sekitarnya telah benar-benar meledak terpisah. Di ruang kosong, dua sosok masih mempertahankan posisi mereka, tinju mereka mengarah ke satu sama lain, sementara tubuh beku mereka tampak seperti patung. Energi menakutkan yang telah keluar dari kedua orang itu benar-benar menghilang dengan tenang. Satu-satunya gerakan yang ada pada mereka adalah angin sepoi-sepoi yang bertiup di jubah mereka, menyebabkan mereka sedikit berkibar. Setiap suara di dalam wilayah itu telah menjadi sunyi, karena setiap tatapan mata tertuju pada dua sosok yang hadir di sana. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang di sekitarnya, getaran samar mengguncang tubuh Mu Chen, sebelum kilat yang awalnya berkilauan di dalam pupil hitamnya benar-benar lenyap. Melihat dengan tenang ke arah Lutian yang berdiri tepat di hadapannya, dia perlahan melepaskan tinjunya yang terkepal. Saat jarinya bergetar sedikit, dia memberikan jentikan lembut ke lapisan tulang seperti giok yang menutupi permukaan tubuh yang terakhir. Retak, ini tampaknya menjadi jentikan lembut yang tidak memiliki sedikit pun kekuatan di belakangnya. Namun, hal itu membuat orang-orang di sekitar terkejut dan terkejut. Setelah 1 menit suara retakan keluar, mata semua orang dengan tergesa-gesa berkontraksi saat retakan tiba-tiba mulai keluar dari permukaan tulang seperti giok. Retak, retak, suara menit semakin sering terdengar. Saat tatapan mereka melesat, mereka melihat retakan pada tiba-tiba muncul dengan tenang di batu giok cerah seperti tulang yang membungkus tubuh Lutian. Dengan kecepatan yang mencengangkan, retakan memanjang, benar-benar menutupi setiap titik batu giok seperti tulang dalam waktu singkat. Pada saat ini, Mu Chen perlahan menurunkan tinjunya. Saat dia melakukannya, jejak samar darah muncul di ujung jarinya. Menembak pandangan acuh tak acuh, dia menggosoknya sedikit untuk membersihkannya. Bang! Tiba-tiba, tulang giok terang seperti tulang di permukaan tubuh Lutian hancur berkeping-keping. Saat pecahan batu giok seperti tulang ditembakkan, tubuh Lutian yang awalnya beku tampaknya telah mengalami sambaran petir saat dia tiba-tiba menembak ke belakang. Bang! Bang! Saat tubuh Lutian terbang keluar, gumpalan kabut darah menyembur satu demi satu dari mulutnya. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, semua orang bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari yang pertama mulai berkurang dengan kecepatan yang mencengangkan. Engah! Seteguk darah lagi muncrat dari dia. Akhirnya, karena tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Lutian langsung turun dari langit, sebelum menggali kepalanya terlebih dahulu ke pasir di bawah tatapan ketakutan dan tercengang dari semua orang di sekitarnya. Saat darah menggumpal di pasir saat mendarat di permukaan gurun, Lutian memberikan pemandangan yang sangat menyedihkan. Saat tubuh Lutian mengebor dalam-dalam ke pasir, angin yang menghancurkan sepi berubah menjadi sunyi senyap sekali lagi. Terlepas dari berbagai kelompok yang berkumpul di sekitar Lutian, atau kelompok-kelompok seperti Lin Zhou yang dikelilingi oleh mereka, pada saat ini, mereka semua kehilangan kata-kata. Perasaan menekan yang datang dari Lutian sebenarnya terlalu berat bagi mereka. Oleh karena itu, setelah melihat orang ini, yang berdiri tinggi di langit, runtuh dengan suara gemuruh yang keras, kejutan yang melonjak di dalam diri mereka benar-benar cukup besar. Dia menang, kebahagiaan muncul dari wajah Su Huang dan yang lainnya, sementara hati mereka yang tegang mulai rileks. Menyadari ini, Luo Li dan Wen Qingxuan sama-sama tersenyum tanpa banyak ekspresi lain. Jelas, mereka tidak merasa terlalu terkejut dengan kemampuan Mu Chen mengalahkan Lutian. Pola petir yang berkilau di permukaan tubuh Mu Chen sudah benar-benar menghilang. Menembak jatuh, dia mendarat di pasir di bawah, sebelum muncul tepat oleh Lutian yang tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, yang terakhir berlumuran darah saat dia terus megap-megap dengan menyakitkan. Jelas, dia menderita luka berat akibat konfrontasi tadi. Saat darah mengalir keluar dari mulut Lutian,
dia menatap tepat ke arah Mu Chen dengan mata terbuka lebar, penuh dengan perasaan yang tak terbayangkan. Fisik ilahi tulang putihnya secara tak terduga dikalahkan oleh Mu Chen menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang Jisuan tidak dapat capai. Sepertinya fisik ilahi tulang putihmu tidak sekuat yang kau kira, kata Mu Chen samar saat dia menatap Lutian. Menembakkan tatapan kejam pada Mu Chen, kesuraman dan kedengkian masih ada di mata Lutian. Sambil membuka mulutnya untuk memberikan tawa dingin, dia berbicara. Mu Chen, kamu tangguh. Kali ini, saya memang melakukan kesalahan dalam menilai. Namun, jadi bagaimana jika Anda telah mengalahkan saya? Bahkan Anda akan sulit sekali membayangkan betapa kuatnya Jisuan sekarang. Diperlakukan sebagai musuhnya akan menjadi hal paling menyedihkan yang pernah Anda alami dalam hidup Anda. Petik 2. Kamu tetap tidak pernah lupa untuk menjadi antek yang baik bahkan pada saat seperti itu. Mu Chen berbicara sambil tertawa, sebelum berjongkok. Melihat dengan tenang ke arah Lutian, dia menjawab dengan lambat. Aku tidak pernah menganggap mengalahkanmu sebagai sesuatu yang besar. Di masa depan, kamu akan melihat pertikaian antara aku dan dia, benarkan? Petik 2. Suara Mu Chen tampak sangat tenang, dengan tidak ada fluktuasi yang hadir di dalamnya. Namun, ketika Lutian menatapnya, dia tidak dapat mengatakan komentar yang mengejek. Itu karena dia bisa merasakan seolah-olah ada seekor singa yang bersembunyi di kedalaman mata hitam yang tenang dari pemuda di hadapannya, menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan. Dengan kepalan tangannya, seberkas cahaya keluar dari dada Lutian, sebelum mendarat di telapak tangannya. Ini tepatnya adalah plakat Akademi Kelompok Lutian. Jumlah poin yang ada di atasnya telah mencapai jumlah 20.000. Kamu, melihat ini, wajah Lutian langsung berkerut. Rampasan perang, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Menjentikkan tangannya, satu lagi plakat Akademi muncul dalam sekejap. Setelah mentransfer setengah dari poin yang dimiliki plakat Akademi Lutian, poin pada plakat Akademi kelompoknya telah meningkat menjadi sekitar 13.000. Ini adalah jumlah yang belum pernah dicapai Mu Chen dan kelompoknya sebelumnya. Namun, pada saat ini, itu bahkan belum cukup untuk melontarkan mereka ke peringkat 16 besar. Mu Chen melemparkan kembali plakat Akademi Lutian. Melihat ini, yang terakhir mengatupkan giginya, dengan tatapannya tampak mengandung beberapa kebencian dan kebencian. Suara mendesing. Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan kelompok lainnya telah menembak pada saat ini. Saat Wen Qingxuan berjalan mendekat, dia dengan lembut mengarahkan pandangannya ke berbagai kelompok di udara yang telah meluncurkan serangan ke Mu Chen sebelumnya, sebelum berbicara, bagaimana cara menangani orang-orang itu. Bermain-main dengan plakat Akademi di tangannya, bayangan dingin melintas di mata Mu Chen, sebelum dia menjawab. Karena mereka telah mengambil tindakan, mereka secara alami harus membayar sejumlah harga. Setelah mengikuti Lutian selama beberapa hari terakhir untuk merebut poin dari beberapa orang, mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas hasil seperti itu. Petik 2. Mendengar itu, Su Huang langsung terkejut saat dia berbicara. Setidaknya ada 100 kelompok yang mempresentasikannya. Jika kita ingin mengambil tindakan terhadap mereka, saya khawatir akan merepotkan untuk melakukannya. Petik 2. Di udara, banyak kelompok yang telah mengambil tindakan terhadap Mu Chen tampaknya telah menemukan tatapan yang dipenuhi dengan niat buruk yang keluar dari yang terakhir, menyebabkan hawa dingin mengalir di hati mereka. Mereka melanjutkan dengan diam-diam berkumpul dekat satu sama lain. Dengan begitu banyak kelompok berkumpul bersama, tidak peduli betapa hebatnya Mu Chen, dia seharusnya tidak berani membuat marah massa, bukan? Jelas, Mu Chen juga merasakan tindakan mereka, menyebabkan senyum mengejek meringkuk di sudut mulutnya, sebelum berbalik untuk melihat Lin Zhou dan kelompoknya. Melihat tatapan Mu Chen ke arahnya, Lin Zhou segera melongo, sebelum matanya mulai berbinar. Dia segera mengambil rencana Mu Chen. Ini menghasilkan senyuman dingin yang terbuka dari mulutnya saat dia menganggukkan kepalanya. Semuanya, para bajingan itu telah merebut poin kita dengan sangat bahagia beberapa saat yang lalu. Sekarang, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, benarkan? Melompat, Lin Zhou menatap lusinan kelompok yang dikelilingi oleh Lutian dan gengnya sebelumnya sebelum meraung dengan suara yang ganas. Mendengar raungannya, puluhan kelompok menjadi gelisah, sementara kemarahan dan kebencian muncul di mata mereka. Meski demikian, dengan kelemahan jumlah, mereka tak berani sembarangan melakukan tindakan. Semuanya, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Itulah aturan dasar untuk langit dan bumi. Jika ada orang yang tidak menerima itu, saya akan membantu Anda, kata Mu Chen dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu ganas, Mu Chen. Beberapa orang berteriak. Namun, saat orang-orang itu meraung dalam amarah, sinar kecemerlangan telah meletus dari mata lusinan kelompok yang dikelilingi sebelumnya. Dengan gigi terkatup kencang, mereka naik ke langit, membentuk formasi melingkari, menjebak ratusan kelompok di dalamnya. Kamu berani. Melihat ini, ratusan kelompok langsung meraung marah. Kelompok-kelompok yang mereka kelilingi sebelumnya sebenarnya berani mengambil tindakan terhadap mereka. Namun, saat raungan mereka terdengar, dengusan dingin mengikutinya, sebelum cahaya keemasan meledak, hanya untuk semua orang yang melihat Wen Qingxuan memegang tombak perang emasnya di tangannya saat dia berdiri di udara. Saat tatapan dingin menyapu dari matanya yang indah, kelompok di bawah tatapannya mulai menggigil, sementara mata mereka mulai dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Petik 2. Serahkan poinmu dengan patuh, dan aku akan tetap sopan. Jika ada di antara kalian yang tetap bodoh dan keras kepala, aku akan memastikan bahwa kalian tidak akan dapat berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar berikutnya. Suara manis Wen Qingxuan terdengar, namun niat sedingin es hadir di dalam menyebabkan hati beberapa orang gemetar ketakutan. Mengambil tindakan. Melihat ini, Lin Zhou meraung keras, memimpin saat dia menembak. Ambil kembali poin dari mereka. Di belakangnya, lusinan kelompok menembak secara berurutan saat raungan mereka bergema. Seketika, langit di sekitarnya menjadi kacau balau. Meskipun ratusan kelompok memiliki keunggulan jumlah, semangat mereka tampaknya telah runtuh sepenuhnya. Ditambah dengan Mu Chen, Wen Qingxuan dan yang lainnya menembakkan tatapan tamak dari samping, mereka benar-benar dikalahkan dalam beberapa saat, semuanya menderita kekalahan yang menyedihkan. Beberapa yang berusaha sesama semuanya dipaksa kembali oleh Luoli. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 10 menit, ratusan kelompok itu benar-benar dikalahkan, dengan jumlah yang jatuh dengan cara yang menyedihkan, sebelum dipaksa untuk menyerahkan plakat akademi mereka. Melangkah keluar, Lin Zhou mengumpulkan semua plakat akademi, sebelum membawanya dan berjalan menuju Mu Chen. Menyerahkan semuanya atas yang terakhir, sebuah senyuman terbuka dari mulutnya saat dia berkata, meskipun aku tahu karakter brotermu, aturannya adalah aturannya. Hanya Anda yang dapat mengambil sebagian besar poin-poin ini. Melihat ratusan plakat akademi yang ada di hadapannya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Ditargetkan, ratusan akademi plak yang ditempatkan di depan matanya benar-benar memiliki sedikit faktor kejutan. Bahkan dengan karakter Mu Chen, pemandangan di depan matanya menyebabkan dia sedikit melongo. Mu Chen menatap akademi Plakues. Jika dia bisa mendapatkan semua poin itu, kelompoknya harus memiliki poin yang cukup untuk melontarkan diri mereka ke 8 besar. Di sampingnya, mata Su Huang dan yang lainnya menjadi sangat panas, juga menunjukkan keterkejutan mereka karena kehadiran begitu banyak akademi plak. Berdiri di sisinya, Luoli tidak mengatakan sepatah kata pun, sementara Wen Qingxuan menyilangkan tangan seperti giok di depan dadanya saat dia mengarahkan matanya yang indah ke arah Mu Chen. Di belakang punggung Lin Zhou, puluhan kelompok juga menatap Mu Chen. Perasaan rumit memenuhi mata mereka. Namun, mereka tidak membuat suara apapun pada akhirnya. Itu karena mereka tahu bahwa jika bukan karena Mu Chen muncul di sini hari ini, mereka akan kesulitan untuk melarikan diri dari bencana yang mereka alami sebelumnya. Menurut aturan, Mu Chen benar-benar akan mendapatkan sebagian besar rampasan perang. Adapun mereka, bisa mendapatkan bit yang menetes ke bawah sebenarnya akan menjadi kesepakatan yang sangat bagus dengan sendirinya. Di bawah sorotan semua orang yang hadir, Mu Chen terus menatap akademi plak sambil merenung sebentar. Akhirnya, senyuman muncul di wajah tampannya. Senyuman ini sama sekali berbeda dari senyuman gelap dan jahat yang dikenakan Lutian sebelumnya, mampu menimbulkan kehangatan muncul di hati orang. Harus dikatakan bahwa Mu Chen yang tersenyum memiliki cukup pesona, ditunjukkan oleh ekspresi rileks bertahap di wajah kelompok di belakang Lin Zhou. Kapten Lin Zhou, Anda benar-benar memberi saya masalah yang sulit untuk dipecahkan, kata Mu Chen sambil melihat ke arah Lin Zhou. Mendengar itu, yang terakhir melongo, sebelum menggaruk kepalanya dan menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Faktanya, hal-hal seperti kelompok lemah yang dieliminasi oleh kelompok yang kuat adalah hal yang terlalu umum di turnamen akademi spiritual besar. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang itu.
Petik 2. Dari poin-poin di sini, saya akan mengambil satu bagian, dengan Wen Qingxuan dan kelompoknya mengambil yang lain. Sedangkan untuk porsi terakhir, Anda bisa membagikannya kepada semua orang di sini. Bagaimanapun, poin-poin ini adalah rampasan perang Anda, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Mendengar jawaban Mu Chen, Lin Zhou dan yang lainnya segera melongo sambil menatap kosong ke arah Mu Chen karena mereka merasa sedikit tidak terbayangkan terhadap keputusan mantan. Bagaimanapun, mereka telah berkolaborasi dengan beberapa kelompok kuat sebelumnya. Namun, yang disebut kolaborasi itu sebenarnya adalah kelompok-kelompok kuat yang ingin memanfaatkannya sebagai umpan meriam atau perisai daging. Lebih jauh lagi, dalam hal distribusi poin, tim yang kuat tampaknya akan merebut setengah atau lebih dari mereka. Hanya sisanya yang akan dibagikan kepada kelompok yang bekerja sama dengan mereka. Oleh karena itu, ketika Mu Chen hanya mengambil sebagian, mereka semua tampaknya sedikit tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Jangan lihat aku seperti itu. Saya belum sampai pada tahap di mana poin tidak penting. Sebaliknya, saya lebih suka mengambil poin dari mereka sebagai kebalikan dari poin yang lebih lemah, jawab Mu Chen dengan senyum tipis sambil menunjuk ke arah Lutian yang terkubur di pasir. Saling bertukar pandangan satu sama lain, ekspresi syukur yang sedikit tidak bisa disembunyikan muncul dari mata Lin Zhou dan yang lainnya setelah merenung cukup lama. Kelompok mereka tidak kuat atau lemah, menyebabkan mereka merasa sangat canggung dalam situasi saat ini di turnamen Akademi Spiritual Besar. Secara umum, setelah mencapai tahap seperti itu, mereka tampaknya akan menjadi bank titik di mata kelompok-kelompok kuat itu. Status seperti itu bisa dianggap rendah dan menyedihkan. Oleh karena itu, Mu Chen memberi mereka pilihan yang sangat besar adalah yang pertama bagi mereka. Itu karena mereka semua tahu apa yang diberikan Mu Chen bukan hanya pilihan, tetapi juga rasa hormat. Terima kasih, Kapten Mu Chen. Kelompok yang berdiri di belakang Lin Zhou menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen saat mereka mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Lusinan kapten kelompok menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen sambil mengucapkan terima kasih, dengan rasa syukur hadir di mata mereka. Selama periode waktu ini, emosi mereka sebenarnya tidak terlalu baik. Bisakah kehormatan seseorang tidak dirugikan dengan dieksploitasi oleh kelompok-kelompok kuat satu demi satu sebelum poin mereka direnggut dari mereka? Mu Chen agak tercengang dan kagum dengan tanggapan mereka. Sambil tertawa canggung, dia mengalihkan pandangannya ke arah Wen Qingxuan sebelum berkata, ambil dua bagian poin. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan Anda mendapatkan kembali tempat numero uno Anda lagi. Petik 2. Mendorong kepalanya untuk melihat ke arah Mu Chen, Wen Qingxuan mengangkat bibir merahnya sebelum menjawab dengan suara rendah. Aku tidak pernah tahu bahwa Kapten Mu Chen juga tahu langkah yang cukup bagus untuk membeli hati orang. Tidak dapat mengatakan apakah Wen Qingxuan berniat mengejeknya dengan jawabannya. Mu Chen mengerutkan dahinya saat dia berkata, itu bukan niatku. Saya benar-benar tidak suka melakukan hal seperti itu. Petik 2. Oke, saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda seperti itu. Petik 2. Wen Qingxuan menjawab dengan senyum tipis, dengan suaranya tiba-tiba berubah agak lembut. Menatap Mu Chen dalam-dalam dengan matanya yang indah, dia berkata, jika kamu benar-benar melahap semua poin itu, aku akan menjadi sedikit kecewa padamu, meskipun ini benar-benar bukan masalah apakah itu benar atau salah. Saya tahu bahwa kekuatan adalah yang dikatakan di tempat ini, dan bahwa tidak ada orang yang dapat mengkritik atau menemukan kesalahan dengan apa yang Anda lakukan. Namun demikian, jika Anda bahkan tidak dapat menahan godaan seperti itu, saya benar-benar tidak dapat percaya bahwa Anda dapat berjalan jauh di jalan yang ada di depan Anda. Petik 2. Melihat Luoli, dia berkata dengan nada yang mendalam, jika kamu tidak dapat berjalan sejauh itu, jangan hancurkan gadis yang berkilau seperti dia. Setiap orang memiliki interpretasi sendiri tentang kebenaran. Namun, sepertinya kamu memujiku, jawab Mu Chen sambil mengusap hidungnya. Sejujurnya, pikirannya sangat sederhana, karena dia tidak ingin menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkan poin. Itu karena dia tahu bahwa ini bukanlah maksud asli dari penciptaan turnamen Akademi Spiritual Besar ini. Kelompok yang mengandalkan kelompok lemah untuk mendapatkan sejumlah besar poin tidak akan bisa benar-benar berdiri di puncak pada akhirnya. Kulitmu cukup tebal, ya, kata Wen Qingxuan sambil memutar matanya ke arah Mu Chen. Kelembutan yang ada di dalam suaranya langsung hilang, dan dia mendapatkan kembali penampilannya yang arogan, seperti burung phoenix sekali lagi.
Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Wen Qingxuan melambaikan tangannya yang seperti giok, sebelum mengambil dua bagian dari poin yang ada di Akademi Plak. Saat kecemerlangan tebal naik, poin pada plakat akademinya meningkat secara drastis sebesar 20.000 poin, semakin dekat ke arah numero 1, Jisuan. Setelah mengambil poin itu, Wen Qingxuan melemparkan Akademi Plakues ke arah Lin Zhou dan yang lainnya, yang dengan tergesa-gesa mengambil alih dan membagikan poin yang tersisa. Setelah beberapa saat kekacauan, ketertiban kembali di daerah sekitarnya, sementara tatapan yang mengarah ke Mu Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih. Broter Mu Chen, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan rasa terima kasih kami atas kebaikan yang besar ini. Kami semua akan mengingat kebaikanmu, kata Lin Zhou sambil sedikit membungkukkan pinggangnya. Tanpa mengucapkan kata-kata tidak langsung lagi, dia melambaikan tangannya, sebelum berbalik dan pergi. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Mu Chen sekali lagi, kelompok lain juga mulai pergi. Melihat sosok mereka yang pergi, senyum tipis muncul di wajah Mu Chen. Bagaimana dengan orang itu? Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak memiliki perasaan yang baik terhadapmu, kata Wen Qingxuan sambil mengarahkan jarinya yang ramping ke arah Lutian. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya telah mengatupkan giginya, jelas memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Mu Chen. Setelah mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Seseorang dengan kekuatan seperti Lutian dianggap sebagai ancaman terhadap dirinya dan kelompoknya. Jika dia membiarkan yang terakhir pergi begitu mudah, setelah mendapatkan kembali langkahnya, yang terakhir pasti akan menimbulkan masalah bagi dia dan kelompoknya. Mu Chen, Anda sudah mengambil poin saya. Apalagi yang kamu mau? Mungkinkah kamu ingin membunuhku? Petik 2. Aku tidak akan pergi sejauh itu untuk membunuhmu, jawab Mu Chen sambil tertawa. Saat matanya berbinar, cahaya hitam samar tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dengan kekuatan yang sangat aneh dan misterius hadir di dalamnya. Ini adalah kekuatan penyegelan yang berasal dari halaman, cetak biru abadi, yang ada di dalam tubuhnya. Mu Chen menekan telapak tangannya ke dada Lutian, menyebabkan kekuatan penyegelan dengan cepat mengebor di dalam tubuh Lutian. Detik berikutnya, Lutian menemukan dengan ngeri bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya secara tak terduga mulai menurun dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam kurun waktu singkat beberapa napas, Lutian, yang sudah terluka parah, kekuatannya menurun secara kasar ke ranah bencana tubuh manusia, sementara fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya ditekan hingga ekstrim. Apa-apa yang telah kamu lakukan padaku? Lutian akhirnya ketakutan. Itu karena dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya tampaknya telah ditekan, menyebabkan dia secara tak terduga tidak dapat mengedarkannya sesuka hati. Saat dia menyelidiki dengan pikirannya, dia menemukan sinar hitam yang cemerlang berkilauan di dalam meridian tubuhnya. Justru cahaya hitam yang aneh dan misterius itulah yang menyebabkan dia kehilangan kendali mutlak yang dia miliki atas energi spiritual di dalam tubuhnya. Aku hanya menyegel energi spiritualmu untuk sementara, itu saja. Dengan kondisi Lutian saat ini, keinginan untuk menghilangkan kekuatan penyegelan di dalam dirinya akan memakan waktu paling tidak 1 bulan. Selama jangka waktu itu, turnamen Akademi Spiritual Besar sudah mencapai kesimpulannya. Wajah Lutian kehilangan semua warna, dengan matanya yang penuh dengan amarah dan amarah yang tak terkendali. Namun demikian, Mu Chen tidak terus peduli padanya saat dia dengan tenang membalikkan tubuhnya. Melihat ke arah Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya, dia berkata, ayo pergi. Kita harus menemukan target berikutnya sekarang. Petik 2. Saat suaranya terdengar, sosoknya mulai naik ke langit, dengan Luo Li dan yang lainnya mengikuti, meninggalkan Lutian yang sangat sengsara yang meraung dalam amarah dan amarah. Masalah kelompok Lutian tiba-tiba keluar dari top 16 telah menyebabkan riak yang cukup besar di wilayah tengah yang luas. Bagaimanapun, di tempat ini, Lutian masih dianggap ahli yang agak terkenal. Siapa yang mengira kekalahannya akan terjadi begitu cepat? Ketika orang-orang menerima kumpulan berita ini, mereka semua tidak bisa menahan desahan dan ratapan. Ada harimau yang benar-benar berjongkok dan naga tersembunyi di dalam turnamen Akademi Spiritual Besar ini. Di atas puncak gunung yang hijau, melihat plakat akademi, kerutan samar mulai muncul di dahi Jisuan. Lutian telah dikalahkan, kata Mu Feng, yang berdiri di belakangnya. Mungkinkah ada orang yang ingin berurusan dengan kita? Ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di tempat ini. Dengan dia yang terlalu merajalela,
kekalahan Lutian tidak bisa dihindari. Sebaliknya, Jisuan tidak tampak terlalu khawatir. Lagi pula, naik turun dengan fase saat ini dari turnamen Akademi Spiritual Besar terlalu umum. Mendengar itu, Mu Feng menganggukkan kepalanya, tanpa menambahkan kata-kata lagi. Jelas, mereka berdua tidak terlalu memikirkan masalah umum seperti itu di dalam hati mereka. Namun, kerangka berpikir mereka saat ini hanya bertahan selama sehari, sebelum tiba-tiba rusak. Pada saat itu, bahkan dengan kondisi pikiran Jisuan, wajahnya mulai menjadi gelap. Itu karena mereka telah mendengar berita mengejutkan lainnya pada hari kedua yang beredar di sekitar wilayah pusat yang luas. Itu dari Akademi Spiritual Myriad Beast. Kelompok yang dipimpin oleh Wang Jiang yang telah memperoleh warisan dari Istana Buaya Iblis juga telah dikalahkan, dengan orang yang melakukannya dikenal sebagai Mu Chen. Di puncak gunung, Mu Feng melihat ke arah Jisuan yang berwajah gelap. Pada saat ini, mereka bisa dengan jelas merasakan perasaan dituju. Mu Chen sudah mulai meluncurkan tantangan terhadap Jisuan. Mendekati badai. Seiring berjalannya waktu ke fase ini, turnamen Akademi Spiritual Besar telah memasuki periode terakhir perebutan hegemoni. Semakin banyak grup yang kuat terus bermunculan, sebelum terus-menerus mengubah 16 besar dengan nama baru. Oleh karena itu, di bawah premis perubahan besar seperti itu, selain beberapa kelompok yang benar-benar memiliki kekuatan yang mencengangkan, kelompok lain semua merasa khawatir, cemas dan takut akan ada kelompok kuat yang muncul dan mengalahkan mereka kapan saja, sebelum berdiri di atas mereka, kepala dan menyebarkan ketenaran dan reputasi mereka di seluruh kompetisi. Bahkan di bawah periode perubahan besar seperti itu, kekalahan Lutian dan Wang Jiang, yang semula berada di urutan ke-10 dan ke-8, masih menyebabkan riak yang cukup besar di turnamen Akademi Spiritual Besar. Itu karena kesamaan dalam kelompok yang telah menyebabkan kekalahan kedua kelompok kuat ini, yang tepatnya dari Akademi Spiritual Surga Utara yang memiliki Mu Chen sebagai kapten mereka. Selanjutnya, orang-orang dengan lebih banyak sumber informasi tahu tentang informasi tambahan, yaitu Lutian dan Wang Jiang keduanya adalah bagian dari aliansi Jisuan. Untuk Mu Chen, dia tidak menemukan orang lain, tetapi secara khusus menargetkan mereka kelompok yang bersekutu dengan Jisuan. Maksud menargetkan yang terakhir sudah jelas dan jelas. Penargetan seperti itu menyebabkan beberapa orang merasa kagum dan tercengang. Sampai sekarang, ketenaran dan reputasi Jisuan terlalu luas dan tersebar luas dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Putra jalan spiritual yang diberkahi surga ini masih mempesona seperti matahari, bahkan di tempat seperti ini, di mana banyak orang jenius hadir, menyebabkan orang hanya dapat memandang ke arahnya. Beberapa kelompok kuat semuanya menderita kekalahan di tangan Jisuan dan kelompok yang dipimpinnya, berhasil menjadi batu loncatannya untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam fase saat ini dari turnamen Akademi Spiritual Besar, jumlah kelompok yang mampu mengirim tantangan ke arah Jisuan dan kelompoknya bahkan mungkin tidak melebihi satu tangan. Itu juga alasan inilah yang menyebabkan semua orang merasa tercengang dan kagum saat mendengar bahwa Mu Chen benar-benar berani menargetkan Jisuan pada fase waktu saat ini. Bagaimanapun, terlepas dari apapun, ada perbedaan yang jelas dan sulit diatasi antara ketenaran dan reputasi Mu Chen, jika dibandingkan dengan Jisuan. Oleh karena itu, semua orang sedang menunggu tanggapan Jisuan terhadap penargetan seperti itu oleh Mu Chen. Namun, yang membuat banyak orang tercengang adalah bahwa setelah kelompok Lutian dan Wang Jiang dikalahkan, Jisuan secara tidak terduga tidak melakukan tindakan pembalasan. Perasaan seperti itu muncul seolah-olah dia telah melupakan fokus yang dibuat Mu Chen terhadapnya. Tanggapan seperti itu oleh Jisuan tampaknya melebihi harapan semua orang. Mereka benar-benar tidak dapat memahami mengapa Jisuan, yang selalu sangat galak dalam tindakannya, tidak akan meminta tanggapan pembalasan apapun. Ini jelas tidak seperti tingkah laku dan sikapnya yang biasa. Namun demikian, terlepas dari seberapa banyak tindakan Jisuan telah menyebabkan suara keraguan meningkat dalam turnamen Akademi Spiritual Besar, dia tidak membuat perubahan apapun pada tindakannya. Tampak masih dengan tenang terus mengalahkan grup demi grup, memperoleh lebih banyak poin dan memantapkan posisinya sebagai numero uno di peringkat teratas. Di antara suara-suara keraguan yang menyelimuti itu terjadi lagi masalah yang menarik perhatian, yaitu kelompok baru yang telah bergegas ke 16 besar. Secara umum, adalah kejadian umum bagi kelompok-kelompok kuat untuk tiba-tiba naik ke 16 besar selama ini, periode waktu. Selain menyebabkan semua orang merasa heran sejenak, segalanya dengan cepat menjadi tenang.
Itu karena tidak butuh waktu lama bagi kuda hitam yang muncul untuk dijatuhkan oleh kuda hitam lainnya, sesuatu yang umum dalam situasi saat ini. Oleh karena itu, yang membuat orang tertarik adalah bahwa kelompok yang muncul ini bukanlah kuda hitam, tetapi kelompok yang secara tak terduga berasal dari Akademi Spiritual Surga Utara. Peringkat ke-16 pada peringkat poin. Akademi Spiritual Surga Utara, Kapten Shen Changsheng. Dengan penambahan kelompok ini dalam peringkat poin, Akademi Spiritual Surga Utara telah menjadi satu-satunya akademi spiritual dalam turnamen akademi spiritual besar yang menempati 2 tempat dalam 16 besar. Itu karena setelah mengalahkan Wang Jiang, grup yang dipimpin oleh Mu Chen telah naik ke peringkat 10. Jisuan benar-benar mampu bertahan. Berdiri di atas bukit, Mu Chen melihat ke arah kota kecil yang hadir di hadapannya. Dari waktu ke waktu, akan ada seberkas cahaya yang turun dari langit, sebelum mendarat di dalam. Ini adalah basis transaksi kecil di wilayah ini, dan juga tempat peristirahatan sementara mereka, untuk saat ini. Mengapa Jisuan tidak mengambil tindakan langsung terhadap kita? Saat ini, kami sudah melangkah ke 16 besar, dengan Jisuan dapat menemukan lokasi kami, tanya Su Huang, berdiri di belakang Mu Chen dengan ragu. Pertanyaan ini telah mengganggunya selama beberapa hari terakhir, karena dia menjaga agar Jisuan tidak mengirim serangan. Namun, yang membuatnya curiga adalah bahwa selama beberapa hari terakhir, Jisuan, yang seharusnya menjadi marah dan marah pada mereka karena penargetan seperti itu tidak menunjukkan gerakan sama sekali. Itu karena Jisuan juga takut, jawab Luoli dengan suara lembut. Kalian terlalu meremehkan kaptenmu, tambah Wen Qingxuan sambil tersenyum. Dalam jalan spiritual, dia dan Jisuan adalah lawan lama. Selain itu, dalam konfrontasi seperti itu, Jisuan tidak memiliki keuntungan yang jelas darinya. Petik 2. Mendengar itu, Su Huang dan yang lainnya tertawa malu sebagai tanggapan, dengan keterkejutan dan keheranan muncul di mata mereka. Saat mereka melihat ke arah Mu Chen, ketika Jisuan secara bertahap meningkat dalam ketenaran dan reputasi, mereka juga mulai mengetahui tentang kekuatan menakutkan yang dimiliki yang terakhir. Karakter seperti itu benar-benar akan dinilai sebagai anak yang diberkahi surga, dan lebih dari cukup untuk menyebabkan jenius yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat jika dibandingkan dengannya. Namun, bahkan anak yang diberkahi surga ini tampaknya tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan di tangan Mu Chen. Orang dapat melihat dari sini bahwa yang terakhir juga memiliki metode dan kemampuan yang tidak kalah dengan Jisuan. Itulah mengapa tidak ada orang yang bisa menghalangi jalan Mu Chen di Akademi Spiritual Surga Utara kami. Jadi, ternyata dia orang besar kelas atas, kata Zhao Qingshan sambil tertawa pahit. Di masa lalu, mereka masih merenung tentang fakta bahwa Mu Chen adalah mahasiswa baru, dengan mereka adalah seniornya. Namun, sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menghormati dan mengagumi yang pertama. Kalian lebih baik tidak memujiku. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Alasan akurat mengapa Jisuan tidak mengambil tindakan adalah karena takut pada kita bertiga. Jari-jarinya menunjuk pada dirinya sendiri, Luoli dan Wen Qingxuan. Di antara mereka bertiga, selain dia, 2 gadis cantik dan menggugah jiwa lainnya juga bukan orang biasa. Dalam jalan spiritual, Luoli memaksa Jisuan sampai kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mahkota spiritual, sementara Wen Qingxuan telah mendapatkannya dalam satu sapuan, menekan para jenius luar biasa yang hadir di sana dengan keterampilannya. Di antara 2 gadis itu, ketenaran dan reputasi Wen Qingxuan tidak kalah dengan Jisuan, dengan dia juga menjadi satu-satunya orang di mata banyak orang yang dapat bersaing dengan Jisuan untuk tempat nomor 1. Adapun Luoli, dia adalah orang yang memiliki profil terendah. Bahkan Mu Chen tidak jelas persis berapa banyak kekuatan yang disembunyikan oleh permaisuri Luo God Clan masa depan ini. Setiap kali dia menyelidikinya, gadis muda itu hanya akan memberikan senyuman sebagai tanggapan tanpa menjawab, menyebabkan Mu Chen merasa gatal di sekujur tubuhnya. Dengan 2 sosok kelas berat di sampingnya, tidak peduli seberapa sombong atau percaya diri Jisuan, dia tidak akan berani mengambil tindakan sembarangan. Selain itu, ada juga alasan lain di balik keputusannya untuk tidak menyerang mereka. Itu karena jika Jisuan benar-benar ingin meluncurkan pertempuran habis-habisan dengan Mu Chen dan kelompoknya, itu pasti akan menghasilkan pertempuran yang menggetarkan surga. Pada saat itu, terlepas dari siapa yang akan menang atau kalah pada akhirnya, kedua belah pihak akan terluka dan terluka parah. Pada saat ini di turnamen Akademi Spiritual Besar, ada eksistensi kelas berat lainnya di dalam kelompok lain.
Bagi Jisuan, kelompok-kelompok itu sama-sama memiliki ancaman ekstrim terhadapnya. Mungkin, dalam keadaan biasa, beberapa kelompok kelas berat itu tidak berani secara sembarangan menghadapi Jisuan dalam pertempuran. Namun, begitu dia bersilangan tangan dengan Mu Chen dan menderita cedera serius sebagai akibatnya, kelompok kelas berat itu mungkin yang pertama menghadapinya, yang merupakan lawan dengan ancaman terbesar bagi mereka. Justru karena alasan seperti itulah yang menyebabkan Jisuan tidak sembarangan mengambil tindakan sebagai tanggapan terhadap Mu Chen dengan sengaja menargetkannya, meskipun mengetahui bahwa yang terakhir telah melepaskan cakarnya karena Lu Tian dan Wang Jiang benar-benar pergi. Orang ini jelas memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan yang cukup kuat. Mendengar itu, Su Huang dan dua lainnya diam-diam menghela nafas lega. Tidak perlu menghadapi kelompok terkuat di turnamen Akademi Spiritual Besar saat ini adalah sesuatu yang berharga untuk bersantai sedikit bagi mereka. Kalian merayakan terlalu dini. Melihat itu, Mu Chen tersenyum tipis saat dia berbicara. Menyilangkan jarinya dengan lembut, dia melanjutkan berbicara. Dengan pemahaman saya tentang Jisuan, dia tidak akan sepenuhnya menanggung masalah ini tanpa melakukan apapun. Sampai sekarang, alasan mengapa dia tidak melakukan tindakan apapun adalah karena dia tidak memiliki jaminan mutlak. Petik 2. Jisuan sangat berhati-hati dan bijaksana, dan tidak akan sembarangan mengambil tindakan. Begitu dia mengambil tindakan, itu pasti akan menjadi metode secepat kilat. Petik 2. Oleh karena itu, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Saat niat dingin muncul di dalam pupil hitamnya, dia melanjutkan berbicara, ketenangan saat ini hanyalah awal dari badai. Begitu Jisuan mengambil tindakan, apa yang terjadi selanjutnya, akan menjadi serangan badai yang sebenarnya. Petik 2. Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Su Huang dan dua lainnya berubah lamban. Meskipun Mu Chen terdengar tenang dan netral, mereka masih bisa mendengar niat dingin yang tersembunyi di bawahnya. Jangan pedulikan dia. Bagaimanapun, kami memiliki 3 kelas berat untuk Anda. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, kami tidak takut padanya. Petik 2. Su Huang batuk kering, sebelum melihat Akademi Plakue. Sambil tersenyum, dia berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa Shen Changsheng dan yang lainnya juga akan bisa naik ke peringkat. Orang-orang itu juga tidak sederhana. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Melihat kelompok di tempat ke-16, yang sekarang ditempati oleh kelompok Shen Changsheng, ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan mereka telah berkembang pesat dibandingkan sebelumnya. Dari kelihatannya, mereka juga mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari benua yang hancur ini. Ini menyebabkan Mu Chen merasa sangat lega dan bersyukur. Sudah lama sekali sejak kita tidak melihat mereka. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya sekarang, kata Mu Chen dengan senyum tipis. Dia juga ingin melihat dan bertemu dengan Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan yang lainnya lagi. Mengapa kita tidak pergi dan mencari mereka? Saran Su Huang. Mendengar itu, Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab. Sampai sekarang, kami sudah membawa pertarungan ke Jisuan. Jika Shen Changsheng dan yang lainnya pindah bersama kita akan membawa masalah bagi mereka. Petik 2. Tiba-tiba, Luo Li berteriak, matanya yang indah sedikit berkontraksi saat dia menunjuk ke posisi pertama pada peringkat poin, sebelum berkata dengan nada yang dalam, posisi Jisuan sedang berubah. Mendengar itu, Mu Chen dan yang lainnya langsung menoleh. Memang, lokasi Jisuan berubah sangat cepat. Jelas, mereka saat ini bergerak dengan sangat cepat. Mungkinkah mereka bergegas ke arah kita? Tanya Luo Li dengan heran. Mendengar itu, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen saat dia menatap lokasi Jisuan yang berubah. Setelah sekejap, matanya berkontraksi dengan marah, sementara niat dingin menyembur dari dalam pupil hitamnya. Dia tidak terburu-buru menuju kita. Wajah tampan Mu Chen tampak sangat gelap pada saat ini, dengan tangannya tiba-tiba terkepal erat, sementara niat membunuh di matanya melonjak. Dia berencana untuk mengambil tindakan terhadap Shen Changsheng dan yang lainnya. Mendengar kata-kata itu, wajah Su Huang dan yang lainnya langsung berkerut. Membalas, suasana di bukit itu membeku dalam sekejap, sementara aura pembunuh mulai muncul dengan tenang. Ekspresi jelek muncul di wajah Su Huang dan yang lainnya. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berharap Jisuan akan mengarahkan tombaknya ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya. Dia berencana untuk mengembalikan mata ganti mata, gigi ganti gigi, kata Wen.
King Xuan lambat. Selama periode waktu ini, Mu Chen telah mencabut gigi dan cakar aliansi Ji Xuan. Oleh karena itu, Ji Xuan sekarang telah memilih metode yang persis sama untuk menyingkirkan kelompok Akademi Spiritual Surga Utara lainnya, serta memberikan tanggapan yang tepat untuk Mu Chen. Ji Xuan sangat berhati-hati dalam tindakannya. Dia tahu tindakan apa yang akan Anda ambil jika dia melakukan hal seperti itu. Namun, dia tetap memilih untuk melakukannya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa dia seharusnya membuat persiapan, kata Luoli dengan suara yang dalam saat dia melihat ke arah Mu Chen. Mendengar itu, Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan Ji Xuan selalu memiliki skema yang sangat dalam dan kompleks, jika yang terakhir tidak memiliki sedikit pun jaminan, dia sama sekali tidak akan sembarangan melakukan hal seperti itu. Namun, dari kelihatannya, dia masih melalui dan melakukannya. Artinya, apakah dia sudah melupakan rasa takut Mu Chen dan yang lainnya berurusan dengannya di belakang punggungnya? Persisnya alasan apa yang menyebabkan dia tiba-tiba tidak mengkhawatirkan ketakutan seperti itu. Kilatan berkilau di mata Mu Chen, sementara irisan niat membunuh menyembur dari dalam. Memang, tidak pernah ada tempat di mana lawan ini mudah dihadapi. Apa yang harus kita lakukan? Su Huang dan yang lainnya menatap Mu Chen. Jika Ji Xuan dan kelompoknya telah bersiap, mereka dengan ceroboh pindah mungkin sesuatu yang diharapkan sebelumnya. Pada saat itu, begitu mereka terlibat dalam pertempuran, itu mungkin akan memulai pertarungan paling intens dan kejam dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Dalam situasi seperti itu, bahkan Mu Chen tidak akan memiliki jaminan mutlak untuk bisa mendapatkan kemenangan. Sejak dia mulai mengambil tindakan terhadap Lu Tian dan Wang Jiang, Mu Chen sudah mengantisipasi bahwa Ji Xuan tidak akan berani secara sembarangan memulai serangan balik terhadap mereka. Ini akan menyebabkan dia diam-diam menunggu waktu yang tepat. Keheningan inilah yang tidak diragukan lagi akan membuat pukulan terhadap ketenaran dan reputasi yang terakhir. Memang, masalah itu berjalan sesuai dengan harapan Mu Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Shen Changsheng dan kelompok lainnya akan melaju ke 16 besar saat ini, menyebabkan mereka muncul dalam pemandangan Ji Xuan. Oleh karena itu, langkah Ji Xuan ini telah mengubah situasi awalnya yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, mungkin sudah ada beberapa orang yang memperhatikan masalah ini, dan akan mengantisipasi tanggapan dari pihak Mu Chen. Sebenarnya apa yang harus dia lakukan? Terus menunggu waktunya, atau mengambil risiko dari kemungkinan Ji Xuan bersiap untuk melakukan penyelamatan? Jika itu yang pertama, itu akan menghasilkan pukulan yang cukup besar terhadap reputasi Mu Chen, karena semua masalah ini dimulai olehnya. Adapun sekarang, Ji Xuan telah mengarahkan amarah dan amarahnya ke Shen Changsheng dan kelompok Akademi Spiritual Surga Utara lainnya. Jika Mu Chen harus menonton dan tidak mengambil tindakan apapun, mungkin ada beberapa yang akan mengibas-ngibaskan lidah mereka tentang dia. Namun, jika dia memilih untuk melakukan yang terakhir, begitu dia menderita kekalahan, Ji Xuan mungkin tidak memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Cahaya dingin perlahan membeku di dalam pupil hitam Mu Chen, dengan atmosfer di sekitarnya berubah begitu tegang sehingga tampak membeku. Setelah sekejap, dia perlahan menutup matanya. Saat membukanya, tatapannya tampak sedikit tenang. Perlahan menegangkan tubuhnya, dia berkata dengan suara tenang, "Ayo pergi." Su Huang dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Terlepas dari persiapan apa yang telah disiapkan Ji Xuan untuk kita, ini adalah sesuatu yang telah kita mulai. Terlepas dari apa, hasilnya, kita harus memikulnya di pundak kita, jawab Mu Chen dengan nada acuh tak acuh. Lebih jauh lagi, aku benar-benar ingin tahu pertunjukan seperti apa yang telah disiapkan Ji Xuan. Namun, terlepas dari itu, saya akan memberitahu dia bahwa dia mungkin tidak bisa menelan saya, Mu Chen. Petik 2, itu seperti itu di jalan spiritual, dan akan sama di sini. Melihat ke arah pemuda berwajah tenang di depan mata mereka, Su Huang memperhatikan lapisan kilau yang terpantul dari pupil hitam yang terakhir di bawah penerangan sinar matahari. Bahkan ketika menghadapi tokoh paling elit, yang namanya telah mengejutkan seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar, yang terakhir masih tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan atau ketakutan. Penampilan tenang Mu Chen menyebabkan Su Huang dan yang lainnya perlahan-lahan menjadi tenang, sebelum dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala. Menatap wajah Mu Chen beberapa saat, Luoli tertawa lembut. Dia menyukai kepercayaan diri yang tersembunyi di dalam inti pemuda di depan matanya. Kepercayaan diri semacam itu tidak ditimbulkan oleh ketidaktahuan atau ketidaksabaran,
tetapi yang berasal dari inti seseorang. Memang, Jisuan sangat kuat. Namun, dia juga memiliki kesombongan dan sikap menghina yang tak tertahankan. Wen Qingxuan memutar seikat rambut hitamnya yang mengalir di belakang telinganya saat dia melihat ke arah Mu Chen dengan matanya yang indah. Pada saat ini, dia tahu bahwa bentrokan puncak dari turnamen Akademi Spiritual Besar benar-benar akan dimulai. Hanya ada satu hal yang tidak dia ketahui. Tepatnya siapa di antara dua talenta mengerikan yang akan menjadi pemenang terakhir dalam bentrokan ini. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, sebelum melambaikan tangannya secara tiba-tiba. Saat sosoknya naik ke udara, dia berubah menjadi seberkas cahaya, menembak langsung ke arah Shen Changsheng dan kelompoknya, seperti yang ditunjukkan pada plakat akademi. Di belakangnya, Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan yang lainnya segera mengikuti, dengan aura pembunuh yang pekat mengikuti suara mendesing yang terdengar. Sementara Mu Chen dan kelompoknya mulai bergegas menuju tempat Shen Changsheng dan kelompoknya berada, cukup banyak orang di wilayah tengah juga menemukan perubahan situasi ini. Sebab, atmosfer berada di ambang ledakan. Sampai sekarang, tidak ada orang yang tidak tahu tentang reputasi Jisuan. Bagaimanapun, bisa menguasai tempat numero 0 lebih dari cukup untuk menunjukkan kemampuan menakjubkan yang dimilikinya. Menghadapi bakat mengerikan seperti itu, mungkin tidak ada kelompok yang berani menunjukkan sedikit pun ketidaktahuan terhadap mereka. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa grup yang dipimpin oleh Jisuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengejar kejuaraan. Adapun Mu Chen, tidak banyak orang yang tahu tentang dia di fase awal turnamen Akademi Spiritual Besar. Namun, setelah kehancurannya atas susunan besar yang diatur oleh Xiao Huang, mengalahkan Mo Xiu, Qi Yuning dan Liu San dengan satu gerakan, serta menghancurkan mitra aliansi Jisuan, mantan 10 dan 8 ditempatkan masing-masing Lu Tian dan Wang Jiang, ketenaran dan reputasinya telah meningkat dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Ini terutama benar setelah dia menghancurkan aliansi Jisuan. Dengan Jisuan tidak menunjukkan gerakan sama sekali, nama Mu Chen diingat oleh kelompok yang semakin kuat. Ketika memikirkan seseorang yang mampu menyebabkan bakat mengerikan seperti Jisuan menderita kerugian dan menahan emosinya membuat semua orang merasa takut dan takut padanya. Oleh karena itu, semua orang memiliki antisipasi yang besar terhadap momen ketika kedua orang ini akan bertemu, dan pertempuran menakjubkan seperti apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, setelah memperhatikan gerakan Jisuan dan Mu Chen, tampaknya semua kelompok yang kuat telah membalikkan pandangan mereka. Mereka semua memiliki firasat bahwa tirai menuju konfrontasi yang paling menarik perhatian dalam keseluruhan turnamen Akademi Spiritual Besar sudah mulai terbuka. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara mendesing tergesa-gesa yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh bumi, saat kelompok-kelompok kuat bergegas melintasi cakrawala secara berurutan. Berubah menjadi sinar cahaya, semuanya bergegas melintasi bumi yang luas saat mereka menuju ke lokasi tertentu. Tampaknya secara tidak sengaja, ini diam-diam telah menyebabkan suasana yang berapi-api dan intens di wilayah ini, di mana tampaknya semua kelompok yang kuat dalam turnamen Akademi Spiritual Besar telah berkumpul, didorong ke puncaknya. Suara mendesing. Sinar cahaya melesat di atas cakrawala. Sosok Mu Chen saat ini berada di depan tokoh-tokoh itu, dengan mata terpejam erat di kejauhan. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun fluktuasi yang muncul di wajah tampannya. Bahkan ketika dia bisa merasakan perubahan ganas yang tiba-tiba di atmosfer di seluruh wilayah, karena semua perubahan ini disebabkan oleh tindakannya. Sampai sekarang, mereka mungkin sudah menjadi kelompok yang paling menonjol dalam masa yang hadir dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Jisuan dan gengnya sepertinya telah mengetahui tindakan kita, karena kecepatannya tiba-tiba meningkat cukup banyak. Menurut kecepatannya saat ini, aku takut dia akan mencapai Shen Changsheng dan kelompoknya sebelum kita, bisik Luo Li setelah tiba-tiba mendekati Mu Chen. Mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Melihat plakat akademi di tangannya, dia memperhatikan bahwa gerakan Jisuan benar-benar tiba-tiba meningkat dalam kecepatan. Kecepatan seperti itu bahkan menyebabkan dia merasa agak terkejut. Mari kita mempercepat. Mu Chen berbicara dengan suara yang dalam. Mereka perlu menemukan Shen Changsheng dan kelompoknya sebelum Jisuan dan kelompoknya menemukannya. Jika jika mereka mendarat di tangan Jisuan dan gengnya, itu akan menjadi bentuk penindasan terhadap Mu Chen. Metode seperti itu adalah sesuatu yang Jisuan unggul. Saat suaranya terdengar,
bayangan naga tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Saat raungan naga bergema di cakrawala, kecepatan Mu Chen meningkat drastis sekali lagi. Dalam sekejap, Luo Li dan Wen Qingxuan telah meningkatkan kecepatan mereka tanpa sedikit pun pengekangan saat mereka dengan cepat mengikuti di belakangnya. Satu-satunya orang yang tertinggal adalah Su Huang dan yang lainnya. Namun demikian, pada saat ini, Mu Chen tidak lagi peduli tentang itu. Mereka harus mencapai Sen Changsheng sebelum Ji Xuan melakukannya. Saat atmosfer di dalam bumi yang luas tiba-tiba berubah menjadi berapi-api dan meledak, atmosfer di lembah tertentu juga berubah menjadi sangat tertekan. Sen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan dua lainnya duduk di dalam lembah saat mereka diam-diam pulih. Mereka telah mengalami pertempuran hebat belum lama ini melawan kelompok yang cukup tangguh, menyebabkan mereka mengeluarkan banyak usaha untuk meraih kemenangan. Meski demikian, dengan mengandalkan poin yang didapat, mereka akhirnya berhasil menembus 16 besar. Orang itu, Mu Chen, benar-benar telah mendaki dengan sangat cepat. Dia sebenarnya sudah berada di posisi ke-10. Setelah melihat plakat akademinya, He Yao tiba-tiba menyingkirkan mulutnya saat dia berbicara. Bocah itu selalu luar biasa. Dia hanya naik ke posisi 10 saat ini adalah sesuatu yang tidak saya duga, jawab Sen Changsheng sambil tersenyum sambil membuka matanya. Namun, sampai sekarang, Akademi Spiritual Surga Utara kami adalah satu-satunya akademi spiritual dengan dua kelompok di 16 besar, tambah Li Xuantong dengan senyum tipis. Mendengar itu, semua orang tersenyum dan menganggukkan kepala. Oh, tiba-tiba, Su Xuan, yang sedang bermain-main dengan plakat akademi di tangannya, berteriak kaget sebelum wajah cantiknya sedikit berubah. Dengan keras mengangkat kepalanya, dia berkata, "Itu tidak benar, mengapa ada begitu banyak kelompok yang tiba-tiba dengan cepat menuju ke arah kita?" Setelah mendengar itu, Sen Changsheng segera melongo saat dia buru-buru mengeluarkan plakat akademinya. Memang, selain mereka, grup yang hadir di top 16 tiba-tiba mendekati arah mereka. Di antara mereka termasuk numero 1, Ji Xuan, serta posisi 10 Mu Chen. Apa masalahnya? Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Li Xuantong dan yang lainnya segera bertanya dengan suara yang dalam. Sedikit perubahan terjadi pada tatapan Sen Changsheng, sebelum dia dengan marah berdiri saat dia menjawab dengan suara yang galak, "Ayo pergi, cepat. Kami telah menjadi target Ji Xuan. Dia ingin menggunakan kita untuk membalas melawan Mu Chen." Petik 2. Mendengar itu, wajah Li Xuantong dan yang lainnya langsung berubah. Mengepalkan plakat akademinya, suara Su Xuan berubah pahit saat dia berkata, "Aku khawatir kita sudah terlambat." Wajah Sen Changsheng menjadi gelap saat dia mengangkat kepalanya. Saat ini, suara desingan sudah bergema saat terdengar dari cakrawala yang jauh. Menurunkan kepalanya untuk melihat plakat akademinya, dia melihat bahwa numero 1, Ji Xuan, sudah berada pada posisi yang hanya berjarak belasan kilometer dari mereka. Posisi seperti itu lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah dikunci olehnya.